Hai guys, welcome to Herald Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas dari ajang terupdate turnamen prestisius dunia untuk mencari dua pemain yang akan lolos ke turnamen kandidat yang akan jadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Gukesh Domaraju. Guys, tapi juara dunianya juga ikut turnamen ini guys. Sah-sah aja sih. Nah ini banyak pertanyaan. Kalau misalkan Gukesh masuk dua besar, siapa yang akan lolos ke turnamen kandidat dari jalur FIDE Grand Swiss? Biasanya yang akan lolos itu peringkat di bawah Gukesh. Jadi misalkan Gukesh peringkat 2, berarti peringkat 3-nya yang akan lolos. Nah, tapi ini nggak mudah guys. Karena kemarin Gukesh Domaraju ditumbangkan oleh Grandmaster termuda dunia asal Amerika Serikat Abimanyu Mitra. Kalian bisa nonton di video sebelumnya. Dan kali ini, bagaimana nasibnya? Di babak berikutnya dia bertemu dengan pecatur dari Greece atau Yunani. Namanya Nicholas Theodorou. Buat teman-teman yang sering nonton Title Tuesday, nama Nicholas Theodorou ini bukan Grandmaster yang nggak jago ya teman-teman, tapi dia di Title Tuesday sering peringkat atas. Walaupun catur klasiknya elo ratingnya 2646. Apa yang terjadi? Ya, kita langsung mulai aja. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, di-share dan di-subscribe video ini. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube Herald Chess. Gukesh Domaraju mulai dengan langkah E4, kemudian dijawab E5, kuda ke petak F3, kemudian kuda ke petak F6. Kemudian kuda makan pion E5 dan D6. Ini merupakan Petrov Defense, Classical Variation. Kemudian kuda F3, makan pion E4, dan kemudian D4, D5. Putih bishop ke petak D3, hitam bishop ke petak D6. Putih lanjutkan dengan mengamankan raja, hitam juga. Kemudian putih mainkan langkah C4, ganggu pion D5 yang jaga kuda. Otomatis ditahan dengan pion C6. Kemudian C5 ini langkah yang menarik ya, karena biasanya putih bentengnya 1. Di sini langsung C5. Karena dengan variasi C5 ini, kalau lihat evolution bar jadi unggul buat hitam ya. Seharusnya kan, ya lazimnya kebanyakan tuh pemain putih menekan pion petak D5 yang menjaga kuda di petak E4. Jadi biasanya tuh kuda C3, bentengnya 1, ganggu kudanya atau D5-nya. Nah, ini Gukesh mainin langkah C5. Kita lihat apa ide dari Gukesh Domaraju, guys. Kemudian kuda ke petak C3, hitam bishop ke petak F5, kemudian putih kuda G5 ya, menekan kuda di petak E4. Kemudian pertukaran kuda terjadi, putih makan pakai pion. Kemudian hitam queen ke petak F6. Kemudian, ini ada langkah menarik berikutnya. Gukesh Domaraju langsung mainin langkah brutal G4. Ya, which is ini buat pecatur pemula agak mengagetkan ya, karena dia membuka pion di sayap raja. Ya, pertukaran bishop terjadi, kemudian queen makan bishop, mengancam checkmate petak H7. Langsung coba ditukar kembali dengan queen ke petak G6. Dan ternyata Gukesh mau. Akhirnya permainan menuju endgame. Tanpa menteri, apa yang bisa dilakukan oleh putih? Kita bisa lihat ya, secara struktur ada yang kurang bagus dari struktur pionnya putih, tapi juga ada keuntungan dari jalur B yang terbuka. Nah, bentengnya 1 dimainin. Jadi kalau permainan belum ada ancaman, biasanya jalur seperti ini penting untuk kita kuasai guys, supaya perwira kita bisa masuk ke pertahanan lawan. Kemudian hitam mainkan langkah kuda ke petak 6 ya. Tujuannya mau jaga bishop. Jadi kalau bentengnya 7 mungkin bisa dicoba tukar ya dengan penawaran pertukaran benteng A ke petak E8. Tapi Gukesh belum mau masuk, dia mainkan benteng B1 dulu, ancam pion. Kemudian B6 dimainkan, nggak mau nahan hitamnya. Putih mainin langkah menarik benteng ke petak B3. Nah, apa ide dari Gukesh? Bentengnya mau ke sini nih, ke petak A3 supaya kudanya pasif lagi mundur ke petak B8. Nicholas mainkan langkah benteng F ke petak E8, pertukaran benteng terjadi, makan-makan, kemudian benteng A3 tetap dilanjutkan. Nah, masalahnya kan hitam di sini bisa bentengnya 1 ya. Nah, seperti Gukesh pengen pegang kuda di endgame nih. Raja naik ke petak G2, benteng makan bishop, kemudian putih makan kuda petak A6. Kemudian hitam langkah bagus gajah ke petak D8 dengan tujuan ngancam kuda dulu. Jadi ancaman petak ke-7 ngancam bishop hilang. Kuda mundur ke petak F3, hitam mainkan langkah raja F8, putih makan pion A7, hitam makan pion C5, dimakan balik. Ternyata tidak dimakan balik.
tapi hitam di sini mainkan langkah kuda ke petak E5 dengan tujuan kuda mengancam petak D7, F7, C6 ya, banyak sekali, dan juga bisa ide benteng A8. Hitam mainkan langkah gajah ke petak F6, benteng makan F7, raja geser, ada ancaman gajah pukul kuda, benteng terancam. Putih benteng A7, hitam makan C3, putih skak, raja E7, kuda makan C6. Siapa yang lebih unggul setelah jalannya 29 langkah ini? Ini sebenarnya unggul tipis buat hitam ya, tapi juga mengarah kepada seimbang sebenarnya. Cuma kita bisa lihat di sini Gukes Domaraju punya pion bebas di jalur A. Sementara hitam nih hati-hati nih, ada 2 pion di petak D5 dan D4. Kuda makan C6, hitam bisa mainkan raja ke petak D7 mengancam kuda dan kuda ke petak E5. Nah, ini yang jadi menarik. Setelah pertukaran bishop dan kuda, artinya hitam di sini punya 2 pion yang terkoneksi. Saling nyambung nih teman. Nah, biasanya pion sambung seperti ini lebih susah atau lebih bagus ya secara advantage dibandingkan satu pion seperti ini guys, yang terpisah-pisah ya enggak. Lebih enak bersatu guys. Apa yang dimainkan oleh hitam? Dorong terus pion D4, kemudian putih F4 ya, bukan langkah yang tepat. Langkah yang lebih tepat adalah benteng ke petak A6, coba ngambil pion. F4 dimainkan. Kemudian hitam mendorong pion D3 juga bukan langkah yang tepat, harusnya benteng E3 dulu. D3 dimainkan, kemudian putih berhasil setup 2 pion ya, bisa terjadi di sini. Tapi tidak dilakukan, baru milih benteng ke petak A6. Tapi ini bukan pilihan yang tepat karena beda timingnya guys. Hitam semakin mendorong pion C4 ya. Apakah Gukes terlalu cepat atau salah pikir? Menariknya setelah langkah benteng ke petak A6 ini, Gukes malah mainin langkah benteng A7. Apakah dia sleep calculation atau gimana? Tapi ini blunder guys. Ya jadi secara logikanya dia sebenarnya mau ngambil pion yang mana sih? Kok malah bolak-balik ini? Ya blunder ini harus dibayar mahal dengan pilihan hitam raja ke petak E8. Ya, dan kemudian pion tinggal 2 langkah lagi promosi, tidak bisa dicegah kalau misalkan putih makan G7. Kalau misalnya tadi di sini ada nggak sih langkah yang lebih bagus? Makan ini bahaya nggak? Kalau misalkan putih makan pion G6, maka ada benteng C2 ya. Jadi ini bahaya juga teman-teman. D2 dan saling kunci. Seperti yang saya mention tadi sebelumnya ya, bahwa pion yang terkoneksi atau saling sambung itu rantai pionnya saling mengikat guys. Jadi bagus. Nah, harusnya putih di sini untuk menghentikan 2 pion ini harus ada bantuan raja dengan raja F2, teman-teman. Ya, kalau misalkan di skak, maka bisa raja E3. Kalau di skak lagi gimana tuh? Raja D4. Kalau didorong D2, ada benteng D6 sebagai langkah kunci, baru ngambil pion C4. Nah, jadi hitam nggak bisa benteng C2. Sayang sekali, ya, sekelas juara dunia juga endgame bukan hal yang mudah, makanya kalian harus belajar endgame guys. Benteng A7, raja ke petak E8, benteng A8 di skak terus, raja naik skak terus. Ya jelas hitam nggak mau lah. Ya hitam mencari ide terbaik dan akhirnya langsung raja ke petak C6 dan raja C5, benteng D6, benteng C2 skak. Boro-boro ingat sama pion bebasnya ya, sekarang malah jagain pion ini. Raja F3 kemudian didorong D2, benteng ke petak D8 dorong C3. Kemudian E6, benteng ke petak C1, 47 langkah. Juara dunia catur termuda sepanjang sejarah Gukes Domaraju kembali terkapar, guys. Ada yang tahu bagaimana kelanjutannya? Kenapa menyerah? Kenapa nggak didorong aja E7? Ya bakal ada benteng E1. Kalau didorong lagi, ditukar. Pion promosi. Jadi ingat rumusnya ya. 2 pion yang saling terkoneksi itu sangat bagus, teman-teman. Berapa akurasi dari Gukes? Gukes sudah tampil baik 90%, sementara hitam 96%. Wah, 2 kali kalah berturut-turut bukan hal yang mudah ya teman-teman. Dan ya pimpinan klasemen sampai selesainya babak ke-7 masih pecatur Parhama Solo yang berhasil remis melawan Arjun Erigaisi, menjaga margin setengah poin. Dan peringkat 2 ada Abimanyu Misra, peringkat 3 ada Arjun Erigaisi.
Peringkat 4 pecatur Jerman, Matthias Blom dengan cara poin yang sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang 4,5 poin. Termasuk Nihal Sarin, luar biasa nih. Nah, babak berikutnya. Sorry baru 6 babak ya. 7 babak. Iya, baru 6 babak teman-teman. Babak ke-7 akan terjadi duel yang sangat menarik. Nihal Sarin melawan Parham Solo, Arjun melawan Matthias Blum, dan Anis Giri melawan Abimanyu Misra. Siapa jagoan kalian untuk lolos ke ajang berikutnya, teman-teman? Siapa peringkat 2 besar prediksi kalian? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua.